Dua unit rumah warga di perumahan di Perla, Kota Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran dan masih dalam penyelidikan petugas kepolisian. Asap tebal membumbung tinggi dari kebakaran dua unit rumah warga di perumahan di Perla, Duren Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat siang. Sejumlah warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, namun api dengan cepat membesar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun api diketahui berasal dari salah satu rumah yang sedang ditinggal pemiliknya. Api kemudian merembet ke rumah di sebelahnya. Petugas pemadam dari Kota Bekasi yang datang ke lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak menjalar ke bangunan lain. Tidak kurang dari 1 jam api berhasil dipadamkan dengan menerjunkan 6 unit mobil pemadam kebakaran. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Guna mengetahui penyebab kebakaran, petugas kepolisian Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Bekasi Kota mendatangi lokasi dan memintai keterangan sejumlah saksi. Pemirsa, kasus penipuan lowongan kerja oleh sebuah perusahaan bodong yang bermarkas di Ruko kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur terungkap baru-baru ini. Ya, dalam video yang viral di media sosial, para korban mengaku dimintai sejumlah uang saat wawancara yang jumlahnya mencapai jutaan rupiah. Dari video yang viral di media sosial, terlihat para korban yang mengaku menjadi korban penipuan lowongan pekerjaan di salah satu perusahaan di Duren Sawit, Jakarta Timur sempat diusir petugas keamanan perusahaan tersebut. Para korban juga mengisahkan dipaksa untuk menyetorkan sejumlah uang hingga 1,7 juta rupiah agar bisa diterima di perusahaan. Namun usai membayarkan uang, korban tak mendapat pekerjaan seperti yang dijanjikan. Banyak korban tertipu setelah menerima pesan wawancara melalui aplikasi kirim pesan. Padahal korban tak pernah mengirim lamaran kerja. Tadi dia minta 1,7 juta. Oh iya? Saya bilang nggak ada. Saya bilang saya buat uang pas katanya buat balik ke Tangerang. Kalau mau ke saya ya ada 50.000. Udah 100.000 aja katanya. Ya udah saya kasih 100.000 masih bisa. Sementara kini kondisi ruko tersebut nampak sepi dan kosong. Tidak ada aktivitas pekerja di ruko tersebut. Warga sekitar menyatakan sering melihat sejumlah pelamar kerja yang kerap mendatangi ruko itu. Ratusan orang kali kena tipu. Udah yang kena tipu Bu ya? Pada suruh bayar gitu Bu? Iya, 1.700.000. Oh, 1,7. Tapi yang si Ibu tahu ada berapa orang Bu karyawannya Bu? Kurang tahu sih, tapi banyak kayaknya. Ada OB-nya segala sih. Memang ada kegiatan interview beberapa orang yang pelamar yang ingin mencari pekerjaan. Tapi untuk kelanjutannya sampai saat ini belum dapat kita tindak lanjuti karena belum ada laporan resmi dari pihak yang merasa dirugikan. Bukan fiktif kantornya ada, tapi aktivitasnya sudah tidak ada. Aktivitasnya sudah tidak ada. Pihak polisian pun mengimbau warga yang menjadi korban penipuan perusahaan bodong ini agar melapor hingga polisi dapat menangani perkara tersebut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Viral wisata air gratis di Bendungan Pleret, Semarang membuat pihak pemerintah turun tangan. Setelah melalui sosialisasi bahaya berseluncur, aparat Babinsa TNI dari Koramil setempat justru mendapat penolakan dari warga yang membuka area parkir. Intimidasi kepada anggota Babinsa berbuntut panjang hingga akhirnya aparat mengamankan 8 warga. Yang lagu masing-masing, bukan aparat yang menagu anggota. Viral, 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 viral. Babinsa mana ini? Aparat TNI dari Koramil, Semarang Barat dan Selatan mengamankan 8 pemuda yang menjadi petugas parkir liar ini mengintimidasi petugas Babinsa TNI yang akan melakukan sosialisasi bahaya berselancar di Bendung Pleret, Semarang, Jawa Tengah. Kedatangan Babinsa dihadang warga hingga bersih tegang. Ini jabatan malu Pak, punya pangkat malu jenengan. Ini apa saya? Aksi ini mereka lakukan karena khawatir tidak bisa lagi dapat uang dari lahan parkir liar. Usai viral, petugas Koramil Semarang Barat dan Selatan mengamankan 8 pemuda.
Seluruh pelaku pun menyatakan permohonan maaf karena telah menghalangi petugas untuk sosialisasi. Kedelapan pemuda pun segera didata dan dikenakan sanksi wajib lapor selama 1 bulan. Dan kami mengakui bahwa tindakan kami itu salah karena menentang himbauan berbisa yang positif demi keselamatan warga. Kami minta maaf sebesar-besarnya. Bendungan Pleret saat ini viral sebagai wahana wisata air gratis. Saat sore hari, ratusan orang datang untuk berwisata dan berseluncur di bendungan layaknya di papan luncur di pantai. Bendungan Pleret dibangun tahun 1800 oleh Belanda dan kini berusia lebih dari 140 tahun atau yang tertua di Indonesia. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Aksi pencurian di Kota Depok kian marak dan sangat meresahkan. Kali ini 1 unit truk milik warga menjadi sasarannya pelaku pencurian. Aksinya pun terekam CCTV saat pelaku membawa truk hasil curiannya ke arah Jalan Raya Kartini, Pancoran Mas. Kamera CCTV di perumahan merekam saat-saat truk milik warga dicuri komplotan pencuri Kamis malam. Sebelum truk melintas, beberapa pelaku mengendarai sepeda motor melintas terlebih dahulu. Diduga pelaku lebih dari 1 orang dan telah mengincar truk milik korban hingga akhirnya berhasil dibawa kabur pelaku. Pencurian ini terjadi di salah satu perumahan yang berada di Jalan Pemuda, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Korban Johnny Rifai mengatakan peristiwa itu diketahui setelah adanya laporan petugas keamanan mendapati truk yang biasa diparkir tidak ada di tempat biasanya. Ketahuan pas satpam melihat kok mobilnya lewat jalan kecil lagi, jalannya cepat. Oh, satpam sempat ngeliat mobil jalan. Ya, lebih sebentar. Ngejar sedikit tapi dia ragu kan. Ini kan udah subuh. Dia ragu ini mobil siapa atau gimana. Tapi dia lihat dulu ke sini. Truknya kan di sini kan truk yang kuning cuma 1. Dia lihat dulu kemari. Lihat nggak ada, digedor-gedor, karena udah yang itu udah lari. Berbekal rekaman CCTV, korban pun telah melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Kini kasusnya ditangani Polsek Pancoran Mas. Dari Depok, Jawa Barat, Imriski melaporkan. Kericuhan terjadi saat pengosongan rumah bekas konsulat jenderal Rusia di Jalan Suryo, Medan, Sumatera Utara. Penghuni yang sudah menempati rumah selama 30 tahun tidak terima saat diminta mengosongkan tempat itu. Kericuhan mewarnai pengosongan rumah yang dulunya merupakan kantor konsulat jenderal atau konjen Rusia di Jalan Suryo, Medan, Polonia, Medan, Sumatera Utara. 2 kuasa hukum pemilik rumah berupaya menghalangi proses pengosongan hingga akhirnya diseret paksa petugas keluar pagar. Mereka bersikeras harus ada putusan pengadilan terkait status rumah yang ditempati klien mereka selama 30 tahun. Namun proses eksekusi tetap berlangsung. Petugas mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam rumah itu. Ini yang melakukan pengosongan pengacara dari Komjen Rusia. Nah, Komjen Rusia mengambil barang klien kami secara paksa. Kami hanya meminta kalau memang benar sesuai dengan putusan pengadilan ada memang sah ini punya Komjen Rusia, silakan. Diketahui rumah di Jalan Suryo, Medan tersebut sejak tahun 1949 ditempati oleh konsul Uni Soviet. Namun sejak Uni Soviet berubah menjadi negara Rusia pada tahun 1991, rumah tersebut ditinggalkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Sebuah helitur crash landing di Seluban Pecatu, Badung, Bali. Diduga heli tersangkut tali layang-layang. Sama, situ si diali Langsung tingkap ini. Iwa ketangras kalau ulung gitu yuk. Sebuah helitur PKWSP crash landing di Suluban Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali, Jumat sore. Awalnya heli take off dari helipad GWK pada pukul 14.33 WITA untuk melakukan tur wisata. Belum lama mengudara, heli tersebut terjatuh sekitar pukul 14.37. Berdasarkan informasi awal, heli membawa 5 orang termasuk pilot dan kru. Seluruh korban bisa dievakuasi dalam kondisi selamat dengan identitas Dedi Kurnia, WNI pilot, Russell James Harris, warga negara Australia penumpang, Eloira Dekti Paskilah WNI penumpang,
Christophe Pierre Marot warga negara Australia penumpang, dan Oki WNI kru. 3 penumpang dibawa ke rumah sakit terdekat untuk melakukan perawatan medis. Dugaan sementara heli terjatuh karena tersangkut tali layang-layang. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, 10 orang warga Desa Batu Agung menjadi korban gigitan anjing diduga rabies. Dari 10 korban, 8 diantaranya mengalami luka cukup parah. Salah satunya seorang anak berusia 7 tahun harus mengalami 17 jahitan di tangan kanan dan bibir. Sepuluh orang terluka akibat amukan anjing gila di 3 Banjar di Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrana, Bali, Kamis. Akibat serangan anjing tersebut, ke-10 orang korban mengalami luka gigitan mulai tangan, kaki, badan, hingga bibir. 1 orang dilarikan ke Puskesmas 1 Jembrana, sementara 9 orang lagi mendapat perawatan di IGD Rumah Sakit Umum Negara. Gigitan terparah dialami seorang anak Ikomang Andika berusia 7 tahun warga Banjar Sawe. Korban mengalami gigitan di tangan dengan 12 jahitan dan di bibir dengan 5 jahitan. Semua korban pun sudah mendapat penanganan dari petugas kesehatan termasuk pemberian vaksin dan serum anti rabies. Setelah menyerang warga, anjing pun dibunuh. Petugas kesehatan hewan dan Kesmafet Kecamatan Jembrana sudah mengambil sampel otak anjing untuk diuji lab. Luka yang didapatkan dari yang terserang itu lumayan ya. Jadi ada 1 yang anak usia 7 tahun itu memang ada serangan yang di bibir. Nah itu yang agak berisiko. Hingga saat ini petugas menyisir hewan lainnya yang kemungkinan sempat kontak dengan anjing gila tersebut. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah saling dorong berebut gurungan telur asin dan hasil bumi saat digelar tradisi sedekah bumi. Iya, tradisi ini sebagai wujud rasa syukur atas hasil pertanian dan peternakan yang melimpah. Ribuan warga berebut gurungan hasil bumi dalam tradisi sedekah bumi di Desa Cinyawang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dari aneka gunungan yang diperebutkan, gunungan telur asin menjadi sasaran warga yang telah lama menunggu. Bahkan warga saling dorong dan berdesakan untuk berebut telur asin. Dalam sekejap, 1.500 telur asin ludes di serbu warga. Warga yang beruntung bisa mendapatkan hingga 30 butir telur asin. Gimana rasanya, senang gitu, rame-rame sama teman-teman semua gitu. Rame-rame gitu, senang. Dapat banyak telurnya tadi? Hah? Dapat banyak telurnya? Iya banyak, saya nggak banyak lain-lain, maunya telur asin aja. Tradisi sedekah bumi ini rutin digelar setiap tahun sebagai wujud rasa syukur warga Desa Cinyawang atas hasil pertanian dan peternakan yang melimpah. Desa Cinyawang merupakan sentra peternakan itik dan penghasil telur itik sejak turun-temurun. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan siswa SMA di Pangandaran, Jawa Barat yang tengah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS keracunan massal. Diduga para siswa baru tersebut keracunan makanan dan terpaksa harus mendapatkan penanganan medis. Sebanyak 54 siswa-siswi baru di SMA Negeri 1 Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat keracunan makanan Jumat siang. Sebelumnya, sekitar 430 siswa yang sedang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS mengonsumsi makan siang berupa mie goreng yang disediakan oleh sekolah. Namun 54 orang diantaranya mengalami sakit setelah mengonsumsi makanan tersebut. Siswi Rindi Dwi Andriani mengatakan saat makan mie tersebut sudah berlendir dan mulai terasa sakit Kamis sore. Pada Jumat pagi terasa pusing, mual, dan perut sakit. Siswa-siswi yang sedang dalam perawatan tersebut tersebar di beberapa puskesmas atau klinik yang ada di Kecamatan Mangunjaya dan Kecamatan Padaherang. Jam 10-an teh dikasih makan, terus aku teh makan di pol 1. Tah pas ngamam si mie-nya teh udah leur gini. Terus kayak besi. Untuk saat ini dan ditambah yang rawat jalan, yang cuma keluhannya pusing, lemas, kita kasih obat, suruh istirahat di rumah. Sampai saat ini masih ada yang berdatangan, Pak? Untuk saat ini tadi ada informasi dari Puskesmas, 1-2 orang
datang ke itu dengan keluhan yang sama dan kami langsung tindak lanjuti untuk diberikan tambahan cairan. Sementara itu, Nur Yaman Wakasek SMA N1 Mangunjaya mengatakan, siswa-siswi yang sakit saat ini dalam penanganan medis dan pihak sekolah juga belum tahu penyebab dan kejadiannya seperti apa karena saat ini masih dalam penanganan medis. Kemungkinan siswa-siswi mengalami sakit karena berangkat sekolah tidak sarapan terlebih dahulu dan memiliki penyakit lambung. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, Ayus melaporkan. Pemirsa, akibat cuaca ekstrim di mana suhu cuaca menjadi sangat dingin atau berdiding menyebabkan ribuan bibit ikan lele mati mendadak di Pasuruan, Jawa Timur. Kejadian ini pun viral dan menyebabkan peternak lele merugi. Ribuan ekor bibit ikan lele ini mati mendadak di kolam budidaya warga Kelurahan Sebani, Gadingrejo, Pasuruan. Total ada 2.700 bibit ikan lele mati mendadak di dalam kolam. Diduga penyebab kematian ini adalah cuaca ekstrim, di mana suhu menjadi sangat dingin pada malam hari dan panas saat siang. Pemilik kolam mengaku tak pernah mengalami kejadian ini selama menjadi peternak lele. Akibat fenomena dingin ini, peternak mengaku menderita kerugian jutaan rupiah. Selama ini nggak apa-apa, cuma sehat-sehat aja. Beberapa minggu sampai sebulan lebih nggak ada yang mati ya. Tani bagus-bagus. Saya wis, menurut saya itu waktu ini harapan ini berhasil ya. Dinas Perikanan Kota Pasuruan menyebut kematian ikan lele bisa disebabkan faktor lain seperti hama, kualitas air, dan penyakit. Pemerintah juga akan melakukan pemeriksaan guna memastikan para pembudidaya ikan lain tidak mengalami hal serupa. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, fenomena embun es di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah kembali muncul. Ya, fenomena tersebut menjadi daya tarik bagi wisatawan di sekitar komplek Candi Arjuna. Dataran tinggi Dieng di Banjarnegara, Jawa Tengah selama beberapa hari terakhir mengalami fenomena embun es atau yang dikenal embun upas. Suhu terendah dalam sepekan tercatat mencapai 2 derajat Celcius. Namun pagi ini tidak terjadi penurunan suhu sehingga tidak terjadi embun es. Banyak wisatawan dari berbagai daerah yang datang dengan rasa kecewa. Meski begitu, tak menyurutkan minat wisatawan untuk menikmati indahnya pemandangan dan menyusuri Candi Arjuna. Tujuannya mau mencari embun es. Embun es ya. Buat sekarang suhunya lagi memasuki musim dingin dan puncaknya itu nanti bulan Agustus. Tapi bulan ini emang lagi dingin banget ya, Kak ya? Lagi dingin banget daripada bulan-bulan sebelumnya ya. Fenomena embun salju di Dieng ini biasa muncul pada bulan Juli hingga Agustus akibat anomali cuaca. Uniknya, kemunculan embun es hanya ada di sekitar komplek Candi Arjuna mulai jam 3 hingga 6 pagi. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi, iNews melaporkan. Aliran sungai sepanjang 500 meter lebih dipenuhi sampah hingga menghambat aliran air di Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten. Ya, sampah diduga berasal dari warga yang biasa membuang sampah sembarangan. Aroma busuk serta aliran air sungai yang terhampat dan berwarna hitam pekat ini menjadi pemandangan sehari-hari warga Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Serang. Bahkan tumpukan sampah kini sudah sejajar dengan jalan pemukiman. Kondisi ini membuat sungai sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan warga untuk mencuci dan mandi. Bahkan permasalahan sampah ini sudah berjalan selama 7 tahun lebih. Usaha pihak desa memberikan imbauan pun seolah tak digubris warga. Dampaknya kalinya enggak jalan, banyak sampah bukan dari masyarakat juga, dari ujung laut juga bisa. Ujung laut itu ke sini Pak, kalau banyak air itu Pak, banyak rob lah, air rob. Jadi begitu, jadi timbulnya sangkra itu menjadi satu. Warga berharap pemerintah bisa membersihkan sampah sehingga aliran sungai bisa dimanfaatkan kembali oleh warga.
Pihak desa juga sudah berkoordinasi ke instansi agar permasalahan ini bisa terselesaikan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah guru honorer setingkat SD hingga SMA mengalami pemberhentian sepihak buntut dari cleansing atau pembersihan data yang dilakukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Para guru lantas mengadu kepada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta guna meminta perlindungan hukum. Ya, pemirsa, sebanyak lebih dari 400 guru honorer setingkat SD hingga SMA di DKI Jakarta mengalami pemutusan kerja secara sepihak dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Adapun para guru honorer yang mengalami pemutusan kerja ini, mereka meminta perlindungan hukum pada LBH Jakarta. Dan LBH Jakarta untuk memfasilitasi para guru honorer ini, mereka membuka posko pelaporan pada tanggal 17 Juli hingga 24 Juli mendatang. Pada 17 Juli lalu sudah ada sebanyak 107 guru honorer yang sudah datang dan melakukan pelaporan. Hingga hari ini terdapat tambahan yaitu sebanyak 88 laporan yang dilaporkan oleh para guru honorer secara online melalui formulir yang disediakan oleh LBH Jakarta. Adapun pengacara publik di LBH Jakarta juga mengungkapkan nantinya LBH Jakarta akan mendampingi para guru ini untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada beberapa lembaga korektif yang mampu untuk membenahi Dinas Pendidikan DKI Jakarta, seperti salah satunya adalah DPRD DKI Jakarta. Nantinya para guru ini hanya meminta agar mereka dapat mengajar kembali. Mereka meminta agar mereka bisa bertemu dengan murid-murid mereka kembali dan tidak diberhentikan secara sepihak. Mereka meminta agar mereka mampu mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi tenaga pengajar ASN. Mereka juga berharap agar nantinya ada aturan yang lebih jelas dan tata kelola yang lebih jelas terkait dengan guru honorer. Adapun situasi ini juga masih terus berlanjut karena laporan juga masih terus akan masuk hingga tanggal 24 Juli mendatang. Dari Jakarta, Elsyekesi Novandi Kusuma, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menanggapi beredarnya isu anggaran makan siang gratis dipangkas menjadi Rp7.500. Isu pemangkasan anggaran program memakan bergizi gratis dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka mencuat. Disebut anggaran makan siang bergizi gratis untuk anak sekolah dipangkas menjadi Rp7.500 per anak. Gibran buka suara terkait kabar pemangkasan anggaran makan bergizi dan meminta semua pihak menunggu kepastian. Wapres terpilih tersebut juga menyatakan bakal melakukan uji coba makan bergizi gratis di Solo pekan depan. Tunggu kepastiannya dulu ya, ditunggu semua ya, ditunggu ya. Hasilnya anggaran pasti belum ada ya Mas ya? Anggaran. Ditunggu dulu ya, ditunggu. Jangan memberitakan hal yang belum pasti. Dan kita melibatkan banyak ahli fisik. 15.000 saya kira cukup ideal. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengonfirmasi bahwa harga eceran tertinggi minyak kita telah naik menjadi Rp15.700 per liternya. Ya, kenaikan tersebut sudah berlaku sejak minggu lalu dan segera diundangkan pekan depan. Harga eceran tertinggi minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita telah naik menjadi Rp15.700 per liternya. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengonfirmasi kenaikan HET Minyak Kita sudah berlaku sejak minggu lalu. Aturan resmi terkait HET Minyak Kita akan dikeluarkan melalui Permendak yang saat ini telah selesai direlaksasi. Ada sejumlah pertimbangan terkait kenaikan HET Minyak Kita yang menjadi Rp15.700 per liternya. Namun kenaikan HET Minyak Kita tersebut sudah berdasarkan hitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Sudah berlaku harga Rp15.700. Ya sudah, ya kan ada hitungan dari BPKP ya, ada yang 15,5, tapi pengusaha naiknya sekarang dolar udah sekian, di pasar sudah sekian, ya ketemunya jalan tengah Rp15.700. Sebelumnya HET Minyak Kita ditetapkan dengan harga Rp14.000 per liter. Dengan naiknya harga minyak kita menjadi Rp15.700, dinilai tetap akan lebih murah dari minyak goreng kemasan premium.
Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Muhammad Garudin, Ayus melaporkan. Pemirsa, logo dan maskot Pekan Paralimpiade Nasional Peparnas ke-17 tahun 2024 resmi diluncurkan di Pendopo Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah. Logo Peparnas berupa burung perkutut dan keris Jawa, sedangkan maskot Peparnas adalah kebo bule Kiai Slamet. Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo yang juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo bersama dengan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka dan Menpora Dito Aryo Tejo meluncurkan maskot dan logo Peparnas ke-27 tahun 2024 di Pendopo Surakarta, Jawa Tengah. Logo Peparnas terdiri dari dua simbol, yaitu burung perkutut yang melambangkan damai, mapan, dan bahagia, serta keris Jawa sebagai lambang pemberani, pahlawan, dan perkasa. Sedangkan maskot Peparnas adalah kebo bule Kiai Slamet yang terinspirasi dari hewan sakral Keraton Surakarta. Dan harapannya ya karena ini logonya kebo bule ya, nanti acaranya bisa sukses, bisa membawa dampak ekonomi yang baik untuk Kota Solo, dan sekali lagi kita ingin menonjolkan budaya-budaya Solo kita tunjukkan di tingkat nasional. Di Karanganyar, di dekat Surakarta sudah dibikin pusat pelatihan untuk olahraga Paralimpiade. Jadi ini memang semangatnya lebih menekankan bahwa Jawa Tengah, khususnya Solo Raya ini menjadi pusat peradaban dan juga pusat olahraga Paralimpiade. Solo dipercaya menjadi tuan rumah Peparnas ke-27 yang akan digelar pada 6 hingga 13 Oktober 2024. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo resmi memberikan dukungan kepada bakal calon Bupati Lombok Utara Najmul Ahyar dan bakal calon Bupati Lombok Timur Syamsul Lutfi. Dukungan ini menjadi motivasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Barat. Bakal calon Bupati Lombok Utara Najmul Ahyar resmi mendapatkan surat rekomendasi dari Partai Perindo untuk maju di pemilihan Bupati Lombok Utara Nusa Tenggara Barat. Setelah mendapatkan surat rekomendasi, dirinya akan langsung tancap gas mensosialisasikan program andalannya, yakni membangun sektor pariwisata dan infrastruktur. Ya, bagaimana membangun sektor pariwisata ini seluas-luasnya, karena itu menyangkut hajat hidup banyak orang di Kabupaten Lombok Utara. Selain itu juga karena Lombok Utara ini adalah daerah yang baru dimekarkan, maka tentu pembangunan harus lebih masif ya di Lombok Utara, insya Allah. Surat rekomendasi juga diberikan Partai Perindo kepada bakal calon Bupati Lombok Timur Syamsul Lutfi. Dirinya berkomitmen akan membenahi sektor pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan sosial ekonomi. Tentunya pola yang akan kami lakukan adalah melibatkan partisipasi seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Timur, disertai dengan beberapa program yang lebih mengedepankan belanja-belanja pembangunan dibanding belanja-belanja rutin di dalam APBD kami. Kemarin kita melakukan fit and proper test, ini kita sudah melihat kesamaan visi nih untuk membangun daerah. Nah, semoga dan kita harapkan ini menang sehingga kita bisa terus bersinergi untuk bisa membangun daerah tersebut. Setelah menyatakan dukungannya, seluruh pengurus, kader, dan simpatisan Partai Perindo akan bekerja keras untuk memenangkan Pilkada serentak pada November 2024 mendatang. Dari Jakarta, Nata Arman Indra Okta, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Ya, Mega dan juga pemirsa, kita ke informasi wisata ini. Wah, seru ini ya. Ya, emang berwisata di Yogyakarta tuh mengasihkan ya. Apalagi di sana kita bisa merasakan sensasi petualangan di lava kawasan Gunung Merapi nih, Mega. Wah, ini kalau ngomong genangan Gunung Merapi ini legendaris sekali ya. Dan di lokasi ini pengunjung dapat menguji adrenalin dengan menyusuri jejak erupsi Merapi yang penuh sejarah, sekaligus menikmati keindahan alam yang mempesona. Suara mesin jeep meraung-raung saat menembus genangan air yang cukup dalam di tengah sungai Kali Kuning, kawasan Kaliurang, Yogyakarta. Melintasi sungai ini benar-benar menguji adrenalin karena jeep melaju kencang. Tak jarang air masuk ke dalam jeep sehingga penumpang bisa basah. Kegembiraan dan ketegangan bercampur menjadi satu hingga menciptakan sensasi dan pengalaman yang tak terlupakan.
Jeep-jeep ini merupakan kendaraan off-road yang tangguh untuk membawa wisatawan melintasi berbagai medan berat, seperti sungai berpasir dan berbatu bekas erupsi Merapi. Selain merasakan serunya trek air sungai, wisatawan juga dapat mengunjungi petilasan Mbah Marijan, juru kunci Gunung Merapi yang dikenal gigih menjaga tradisi dan budaya setempat. Wisatawan bisa melihat langsung rumah dan benda-benda peninggalannya, sekaligus mendengar cerita dedikasi dan keberanian sang juru kunci. Selanjutnya, wisatawan diajak melintasi Kali Adem, sebuah area desa yang kini tertutup material vulkanik. Di sini wisatawan dapat melihat bunker Kali Adem, tempat perlindungan darurat yang sayangnya tidak mampu menyelamatkan 2 orang relawan yang terjebak saat erupsi 2006. Treknya sangat-sangat gerunjal, jadi agak mencelat gitu. Ini nggak takut jatuh gitu ya? Nggak, aman. Dari sekian yang paling menantang apa? Paling menantang itu tanjakan yang tadi pas mau ke sini ada kubangan. Seru. Untuk treknya itu nanti kita akan basah-basahan juga. Pokoknya dijamin seru, menghibur. Kombinasi antara medan menantang dan keindahan alam membuat pengalaman lavatur begitu mengesankan. Tak hanya menawarkan sensasi berkendara off-road, wisata ini juga memberikan pelajaran berharga tentang kekuatan alam dan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Dari Yogyakarta, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Pemirsa dan juga Angel, ini masih terkait dengan olahraga tapi juga sambil berwisata di longboard, salah satu olahraga ekstrim yang biasanya digemari para pria. Ya, ini menarik ya, olahraga yang memadukan antara surfing dengan skateboard rupanya diminati juga oleh kaum hawa. Bagaimana ya keseruannya? Berikut liputannya. Halo pemirsa, jika biasanya olahraga longboard itu dilakukan oleh para kaum pria, lantas bagaimanakah jika olahraga ini justru dilakukan oleh kaum wanita? Kita lihat keseruannya, yuk. Layaknya bermain olahraga skateboard, longboard juga menggunakan ketangkasan menggunakan papan seluncur. Namun yang berbeda, papan longboard ini menyempit di kedua ujungnya dan lebih panjang. Longboard lahir dari olahraga skateboard namun dirancang agar penggunanya lebih stabil dan lama saat meluncur. Bagi pecinta surfing pun bisa menjajal olahraga ini sebagai alternatif untuk menyalurkan hobi surfing di darat. Nah, olahraga satu ini biasanya digemari oleh para pria. Tak kalah, para wanita ini rupanya juga mahir memainkan longboard. Bahkan mereka berseluncur dengan berbagai trik dan gaya masing-masing meski terjatuh hingga lecet jadi taruhannya. Sekelompok wanita pecinta longboard ini pun tergabung dalam satu komunitas menjadikan longboard semakin seru. Kalau aku bilang sih berbahaya ya, karena kalau udah speed terus jatuh tuh lumayan gitu. Mesti belajar slide segala macam gitu kan. Nah pas pindah ke surf skate itu emang lebih mirip lagi sama surfing, karena gerakannya tuh kayak di air gitu. Aku masuknya dari 2020 sebenarnya karena suka ngeliat video di YouTube, ada downhill gitu, tapi orang luar ya, bukan orang Indonesia. Tapi di Indonesia di YouTube banyakan cowok-cowok. Terus coba gabung di LGCI deh. Serunya sih kita kayak gini ya, suka main bareng sama cewek-cewek, nggak perlu lomba gitu. Terus kadang juga ada kompetisi ya, kita ikut kompetisi gitu. Bermain longboard wajib utamakan keamanan karena longboard dibuat khusus untuk meluncur dengan kecepatan tinggi. Bagaimana? Anda tertarik mencobanya? Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Sadu Santo, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, viral warga sekampung turun tangan evakuasi mobil terperosok di jurang hanya menggunakan tali di Nrekang, Sulawesi Selatan. Aksi warga satu kampung gotong royong mengevakuasi sebuah mobil pickup yang terperosok di jurang dengan menarik badan kendaraan menggunakan tali tambang ini viral. Tak kalah heboh, emak-emak juga ikut andil menarik mobil ke tepi jalan. Ada juga menyemangati warga hingga mobil berhasil dievakuasi.
Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diketahui 6 orang penumpang dalam mobil selamat dalam insiden tersebut. Peristiwa ini diketahui terjadi di Dusun Salonge, Desa Kenendan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan akhir pekan lalu. Beragam komentar netizen bernada pujian pun disampaikan. Mereka salut dengan semangat warga serentak untuk membantu korban kecelakaan. Ini kita melihat bahwa masyarakat sangat membantu pada seluruh warga yang kesusahan ataupun mengalami musibah. Dan kami dari Polres Nrekang sangat mengapresiasi ya masyarakat yang telah membantu mobil tersebut ya sehingga bisa terlepas dari musibah, tidak ada korban jiwa maupun kerugian materi dari hal tersebut. Budaya gotong royong yang diperlihatkan warga sekampung ini merupakan cerminan identitas budaya asli bangsa yang harus dilestarikan. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufrito Napah melaporkan. Pemirsa, sebuah sekolah masih bertahan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di tengah proyek pembangunan jalan tol Serang Panimbang. Para siswa, guru, hingga wali murid pun mengeluh dampak suara berisik, debu, dan aktivitas kendaraan truk di sekitar sekolah. Beginilah suasana kegiatan aktivitas sekolah di SD Negeri Pasir Serdang 2, Desa Perdang Sedang, Picung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Sejak awal sekolah mereka masuk ke area proyek pembangunan tol Serang Panimbang. Hal tersebut terlihat dari aktivitas proyek yang sudah tinggal beberapa meter ke gedung sekolah. Kegiatan belajar mengajar pun terganggu, bahkan para siswa khawatir sekolah rusak akibat getaran alat berat. Mereka berharap agar sekolah segera direlokasi. Suasana berisik dan debu yang berterbangan sangat membuat mereka tidak nyaman saat berada di dalam ruang kelas. Karena kan suka nite, di situ kayak berisik banget, dekonya itu ganggu. Ini udah berapa lama sih? Dari tahun 2022. Karena getaran dan lain sebagainya, ya tentunya kami merasa terganggu, Pak. Insya Allah ini sekolah akan direlokasi ke tanah Ibu Ade mana, tapi untuk sementara ini belum ada kejelasan dari pihak dinas. Selain SD Negeri Pasir Serdang 2, ada beberapa sekolah lain yang terdampak pembangunan proyek tol Serang Panimbang, seperti SD Negeri Cijakan 3 yang kondisi bangunannya alami retak-retak. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan.